Shalom saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita pernah menghadapi kesulitan atau masalah dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi masalah seperti itu, mungkin kita bertanya, apa sih sebetulnya tujuan Allah membiarkan semua terjadi? Jawabannya kita akan bersama-sama melihat saudara dari perikop yang kita renungkan pada hari ini, yaitu dari Hakim-Hakim pasal ke-7, saudara. Saya bacakan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerang orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, waktu Gideon dipanggil oleh Allah menjadi hakim atas bangsa Israel, dia taat melakukannya. Kemudian dia diminta untuk bisa mengalahkan orang Midian yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Maka pada waktu itu Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang saudara untuk maju berperang melawan orang Midian. Namun di hadapan Allah jumlah itu terlalu banyak. Maka Allah mengatakan supaya dikurangi caranya, yaitu coba tanya kepada mereka. Siapa yang merasa gentar, takut, silakan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian Gideon taat melakukannya, dia bertanya pada 32.000 orang itu, siapa di antara saudara yang merasa gentar, takut menghadapi bangsa Midian, silakan kembali ke rumah mereka. Bagaimana respon dari bangsa Israel saudara pada waktu itu? Jumlah mereka yang pulang itu ada 22.000 saudara. Jadi sekarang tinggal 10.000 untuk maju ke medan pertempuran. Tapi di hadapan Allah jumlah 10.000 juga jumlah yang cukup banyak pada waktu itu. Karena Allah mengatakan dengan jumlah seperti itu nanti waktu mereka menang, mereka bisa bangga dengan kemampuan mereka dan mereka bisa melupakan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan menyeru Gideon untuk bisa menyuruh orang-orang itu untuk minum, untuk bisa menyaring mereka. Bagi mereka yang minum dengan mulut mereka langsung di tepi sungai seperti seekor anjing, mereka tidak layak untuk ikut berperang. Tapi waktu mereka minum dengan tangan mereka dicedok, mereka minum, itu yang layak untuk mereka maju berperang, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata waktu mereka disuruh minum, saudara, ada 9.700 orang yang minum dengan cara seperti anjing dengan mulut mereka. Dan cuma 300 orang yang minum dengan tangan mereka. Itu artinya, saudara, bahwa 300 orang ini akan maju ke medan pertempuran melawan orang Midian dan juga Amalek. Apakah mungkin mereka bisa menang, saudara? Bahkan dikatakan jumlah orang Amalek dan Midian itu begitu banyak seperti belalang, bahkan seperti pasir di lautan. Selain itu mereka juga punya kekuatan senjata yang luar biasa. Apakah mungkin bangsa Israel dengan jumlah 300 orang bisa memenangkan angka peperangan tersebut? Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, saudara, mereka bisa menang untuk melawan orang-orang Midian dan juga orang Amalek, saudara. Siapa yang memenangkannya? Bukan kekuatan bangsa Israel, tetapi kekuatan Tuhan. Siapa bisa memenangkan orang Midian kalau bukan Tuhan yang menyertai bangsa Israel? Nah, saat dikasih Tuhan, itu sebabnya mengapa Allah memberikan kekurangan pada jumlah yang maju dengan tujuan supaya bangsa Israel itu tidak tinggi hati. Dan mereka bisa mengakui mereka bisa karena kuasa Tuhan. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Waktu Allah berikan kesulitan kepada kita, masalah dalam kehidupan kita, coba kita introspeksi diri, saudara. Mungkin Allah sedang memproses kita supaya kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, tidak tinggi hati. Di mana kita sadar bahwa aku bisa, aku mampu. Itu bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan yang diberikan kepada aku. Ingat kisah Paulus. Waktu Paulus itu mengatakan dalam Korintus, supaya aku tidak tinggi hati, maka Allah memberikan suatu penyakit yaitu duri dalam daging dalam tubuhnya. Waktu dia berdoa 3 kali, Allah tidak menjawabnya dengan tujuan Allah supaya Paulus tidak tinggi hati. Demikian juga kita, saudara, waktu Allah memberikan suatu peringatan pada kita, belajarlah untuk senantiasa rendah hati, tidak tinggi hati dengan satu kesadaran. Aku mampu, itu karena kekuatan Tuhan. Aku mampu karena Tuhan yang memberi kemampuan kepadaku. Aku bisa karena Tuhan yang membuat aku bisa. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya kembali pada kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Biar kami senantiasa belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rendah hati. Waktu kami berhasil dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami sadar semuanya berasal dari Tuhan. Kami bisa karena Engkau Tuhan, kami mampu karena Engkau yang memberi kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk peringatan-Mu kepada kami. Jadikan kami sebagai seorang anak Tuhan yang senantiasa rendah hati, bukan menjadi seorang anak Tuhan yang tinggi hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.